Pidato dari Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto ini sangat berapi-api. Sampai-sampai beliau lupa bahwa negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video yang akan saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan saya berharap semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru untuk kita semua. Dari semua cuplikan video berikut ini, cuplikan video yang paling penting, yang harus kita simak baik-baik, yang harus kita gunakan logika akal sehat kita, yang harus kita cerna secara positif, adalah pidato dari Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tetapi ada yang janggal menurut saya di sini. Prabowo Subianto seolah-olah mau menunjukkan tentang sikap anti kritiknya. Padahal Indonesia ini adalah negara demokrasi. Sehingga tadi saya katakan bahwa saking semangatnya, Bapak Prabowo lupa kalau Indonesia ini adalah negara demokrasi. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak baik-baik cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, iya kan? Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin, nggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip. Tolong ini jadi ini nggak ada, saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita, kita ajak semua kekuatan kita ajak bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kita ajak terus ada yang nggak mau, kita mau bikin apa, saudara-saudara sekalian? Iya kan? Rakyat minta kita bekerja. Saya katakan dan saya ingin menutup sambutan ini, karena saya sudah melihat ada yang resah di belakang itu. Ini kopi nggak datang jadi. Kopi nggak datang, nggak apa-apa. Oke, nggak. Sebagai penutup, saya cerita ini ibarat analogi. Kita di sebuah kampung, ada sungai. Ya, sungai cukup lebar. Anak-anak kita kalau sekolah harus nyebrang sungai, berbahaya. Akhirnya kita ambil keputusan, kita mau bangun jembatan. Mari kita bergotong royong membangun jembatan. Kita ajak semua pihak untuk membangun jembatan. Kita mau bangun jembatan, ada yang rewel, yang kritik. Oke, kita mau bangun jembatan. Anda bisa sumbang pikiran bagaimana jembatan ini bagus dan kuat, monggo silakan. Tapi Anda tidak nyumbang pikiran, tapi Anda terus menghujat, mengkritik, mengejek. Kita mau bangun jembatan. Jadi kita katakan oke, yang mau bantu bangun jembatan monggo bersama-sama. Oke. Itu adalah cuplikan pidato singkat dari Bapak Prabowo Subianto. Yang menarik di sini adalah analogi dari Bapak Prabowo Subianto tentang membangun jembatan.
Bagi saya secara pribadi, persoalan setuju atau tidaknya itu barang biasa. Kembali lagi bahwa negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Ketika ada kritikan-kritikan, ketika ada orang tidak suka untuk membangun jembatan, lalu mereka mengkritik, bagi saya itu wajar-wajar saja. Biasa-biasa saja, jadi tidak usah baperan lah. Ya, kembali lagi bahwa ini adalah negara demokrasi. Tidak segala sesuatu yang kita rencanakan, yang kita sampaikan, yang kita programkan, itu harus berjalan dengan mulus dan harus disetujui oleh semua kalangan ataupun oleh semua pihak. Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang malah menolak, ada yang mungkin melakukan aksi unjuk rasa dan lain sebagainya. Kembali lagi bahwa di negara demokrasi itu barang biasa. Itu adalah hal yang lumrah. Saya berharap bahwa Bapak Presiden terpilih ini ke depannya tidak menjadi pribadi yang anti kritik. Karena kembali lagi bahwa negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Semua orang punya hak untuk bersuara. Semua orang punya hak untuk mengkritik. Tetapi kalau Bapak Prabowo Subianto misalnya punya niat yang baik, dijalanin saja. Go on. Tidak usah peduli dengan kritikan-kritikan pedas, dengan hujatan-hujatan pedas dari orang-orang yang tidak setuju. Itu saja. Jangan sampai kita maunya bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang kita programkan harus disetujui oleh semua pihak. Selagi dan lagi tidak. Karena bagi saya, apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden terpilih ini seolah-olah bahwa analogi untuk membangun jembatan, kalaupun tidak ada yang setuju, maka jembatan itu akan batal. Jangan. Dibangun saja. Persoalan setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, di negara demokrasi ini barang biasa. Tetapi selama bahwa program membangun jembatan itu adalah baik dan berdampak positif, maka lakukan saja. Berikut ini, saya masih mau menyajikan beberapa cuplikan video pendek terkait dengan komentar dari netizen. Karena terus terang, berbicara tentang demokrasi atau berbicara tentang presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ini, itu bukan persoalan siapa yang kemarin dalam Pilpres itu mendukung atau tidak mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi ini lebih ke persoalan demokrasi kita yang sehat, ke persoalan pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ini adalah persoalan tentang bagaimana caranya kita mengawal politik di Indonesia agar bisa berjalan sesuai dengan koridornya. Dan berikut ini adalah cuplikan-cuplikan video yang mungkin bisa menambah informasi buat kita, dan siapa tahu bahwa cuplikan-cuplikan video ini sekaligus bisa mengedukasi kita semua. Inilah cuplikan video selengkapnya. Guys, please, ini bukan soal persentase lagi. Ini bukan soal 58%, 16% anak abah barisan sakit hati. Bukan, please. Tapi ini soal kita semua, warga negara Indonesia. Kalau masih mau bahas tentang 58%, oke, kita bahas. Saya adalah salah satu orang yang menyumbangkan suara di 58% itu. Wallahi, beneran. Kalau kalian nggak percaya, cek aja video saya beberapa bulan yang lalu. Ada tentang 58%. Dan saya pencoblos 02. Justru dengan suara kita yang 58% itu, kita benar-benar harusnya paling terdepan dalam mendobrak ketidakadilan dan ketidaksesuaian dalam hukum. Jangan diem aja. Karena kita sudah menyumbangkan suara terbanyak untuk pemenangan mereka.
Itu artinya kita menaruh harapan dan kepercayaan kepada mereka, bener kan? Nah sekarang, kepercayaan kita ini sudah dihianati. Udahlah, jangan pada denial gitu loh. Ada yang nanya juga sama saya, kenapa waktu pencalonan Gibran kalian diem aja? 02 pada diem aja, kenapa? Hey, kita ini nih, kebanyakan dari kami-kami ini melihat sosok figur Prabowo-nya, bukan Gibran-nya. Kita pikir udah cukup lah di Gibran aja gitu loh, soal MK yang kemarin itu. Udahlah, stop di Gibran gitu loh, kita pikirnya kayak gitu. Ternyata makin kesini, makin kesana, makin kemana-mana. Kita juga nggak expect kayak gitu, beneran. Dan satu lagi nih, ya gue ingetin kepada kalian nih ya, 02 yang 58% barisan gue nih, dengerin. Kalau ada orang yang mengkritik tentang sistem kenegaraan yang kacau, itu jangan langsung dibilangin disebut anak abah 16%, barisan sakit hati, jangan. Karena kalau ngomongin persentase 58%, sebenarnya kita lah yang paling layak untuk mengkritik. Jangan diem aja, jangan pada sembunyi, speak up. Siapakah kemarin yang ikut turun ke jalan? Seluruh rakyat Indonesia yang kecewa. Dan mungkin lu bertanya, termasuk pemilih 02? Jawabannya, udah nggak ada pemilih 01, udah nggak ada pemilih 02, udah nggak ada pemilih 03. Udah selesai. Lu ngapain masih pakai jubah pilpres? Masih banyak tuh orang yang masih pakai jubah pilkada 2017, habis itu nggak dicopot, dia pakai lagi jubah pilpres 2019, dipakai lagi pilpres 2000. Lepas itu udah selesai, setelah selesai, semuanya itu rakyat Indonesia. Makanya aneh untuk orang yang bilang, lu ngapain ikut-ikutan? Lu kan 02. Lah kan udah bukan pilpres, semuanya kan udah jadi rakyat Indonesia. Ketika jadi rakyat Indonesia, kalau lu resah, ya lu turun ke jalan. Kami bergerak untuk melawan kesombongan penguasa. Kami bergerak untuk mengingatkan penguasa supaya jangan lagi menginjak-injak konstitusi. Karena kelakuan sebagian besar para pemegang kekuasaan hari ini udah nggak bisa ditoleransi sama sekali. Lagi pula, kalau penguasa taat konstitusi, banyak kepastian yang didapat rakyat. 1. Kepastian pilkada yang fair. 2. Kepastian tiap daerah mendapatkan calon terbaiknya. 3. Kepastian Prabowo Subianto bakalan dilantik pas tanggal 20 Oktober 2024. Karena kalau penguasanya semena-mena kayak gini, siapa yang bisa menjamin Prabowo akan dilantik sesuai waktunya? Dan siapa yang bisa menjamin gak bakalan ada intrik-intrik lagi? Lagian, kalau misalkan PDI Perjuangan bisa nyalonin, dia kan cuma sendirian. Sedangkan kalian ada gabungan 12 partai. Belum lagi katanya dapat dukungan dari penguasa. Apa yang kalian takutin? Jadi, kenapa nggak ikutin aja putusan MK yang final dan mengikat itu? Ngapain bikin perlawanan terhadap MK? Apa lo? Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen yang dapat saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Saya sangat setuju bahwa ini bukan tentang kubu 01. Ini bukan lagi tentang kubu 02 ataupun 03. Tetapi ini tentang kita, rakyat Indonesia. Kemenangan dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang 58% itu kedepannya harus menjadi garda terdepan. Kalianlah yang harus mengawal setiap keputusan, setiap kebijakan yang dilakukan oleh para penguasa di negeri ini. Sekali lagi, bahwa kelompok yang 58%, kalian harus menjadi garda terdepan untuk mengawal setiap keputusan, setiap kebijakan di negeri ini selama 5 tahun yang akan datang. Tugas kita masih sangat dan amat berat. Bukan selesai di Pilpres dengan kemenangan 58% itu lalu selesai. Tidak. Tantangan kita masih kita hadapi untuk 5 tahun ke depan. Kita harus wajib untuk mengawasi setiap keputusan, setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita juga harus berani untuk speak up, berani untuk bersuara demi keadilan, demi kebenaran, demi kesejahteraan di Republik Indonesia ini. Tadi sudah sangat dan amat jelas
bahwa berbicara soal keadilan, berbicara soal demokrasi, berbicara soal kesejahteraan, tidak lagi ada kubu 01, 02, dan 03, tetapi untuk kita seluruh rakyat Indonesia. Artinya ke depan bahwa kita dituntun, seluruh rakyat Indonesia, kita harus bersama-sama untuk terus mengawal pemerintahan yang akan datang. Setiap keputusan ataupun kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, maka wajib hukumnya untuk kita bersuara. Wajib hukumnya kita mengkritik setiap keputusan dan kebijakan itu bila tidak berpihak kepada rakyat. Pada dasarnya kita pasti akan dukung segala keputusan dan kebijakan yang baik yang berdampak positif kepada rakyat Indonesia. Entah itu dalam hal kesehatan, hal pendidikan, hal kesejahteraan, dan lain sebagainya. Tetapi selama keputusan, aturan, ataupun kebijakan itu berpihak kepada kita rakyat Indonesia, maka saya sangat yakin dan percaya bahwa masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, pasti akan bergandeng tangan bersama-sama untuk mensupport, untuk memberikan dukungan-dukungan yang positif kepada pemerintah. Tetapi, jikalau ada keputusan ataupun kebijakan ataupun ada perubahan-perubahan aturan yang dengan tiba-tiba demi kepentingan dari golongan-golongan tertentu, maka jangan heran, rakyat Indonesia pasti akan bangkit untuk melawannya. Karena saya berharap ke depan ini pemerintah 5 tahun yang akan datang ini tidak menjadi para penguasa yang anti kritik. Jangan. Karena kalian dipilih oleh rakyat. Kami sadari bahwa setiap pemimpin pasti punya kekurangannya masing-masing. Pasti punya kelebihannya masing-masing. Tetapi ketika punya kelebihan dan itu dipersembahkan kepada seluruh rakyat Indonesia pastinya akan memberikan apresiasi. Tetapi ketika ada kekurangan lalu dikritik oleh rakyat Indonesia, terimalah itu sebagai hal positif. Artinya bahwa kritikan-kritikan dari rakyat Indonesia itu merupakan bentuk perhatian yang begitu luar biasa terhadap segala keputusan, kebijakan, ataupun kinerja yang kalian lakukan. Jadi, mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan saya berharap dalam waktu 5 tahun yang akan datang selama bangsa ini akan dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, satu harapan kami dari rakyat jelata bahwa jangan pernah menjadi manusia-manusia yang anti kritik. Karena kritik itu dalam sebuah negara demokrasi sangatlah lumrah, sangatlah wajar. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat Indonesia harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.